Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukurlillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadzal yaum al mubarak nastati an nabda, yakni barnamijuna fi visiting lecture. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang hadir pada kesempatan kali ini. Hari ini adalah program visiting lecture ya yang diadakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Sirojul Falah Bogor. Ya, hari ini sangat spesial karena kita kedatangan salah satu dari pembicara ataupun lecture kita ya pada hari ini, yaitu masih dokter, masih fresh from the oven ini ya, masih muda, masih baru lulus gitu ya, sangat luar biasa sekali. Beliau adalah Ustaz Dr. Ramdhanil Mubarak MM ya, Masya Allah. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar dokter? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, baik. Sebelum kita berikan kesempatan kepada beliau untuk memaparkan hasil risetnya dan juga pengalamannya sharing kepada kita pada kesempatan hari ini, terlebih dahulu saya akan bacakan CV ataupun kurikulum vitae beliau ya. Beliau bernama lengkap Bapak Dr. Ramdhanil Mubarak MM, ya, lahir di Kampung Begak, dusun yang terletak di Bunut Baok, Kecamatan Praia, Lombok Tengah ya, dari Nusa Tenggara Barat. Masya Allah ya, luar biasa sekali ya. Nah kemudian beliau ini masih tanggal lahirnya masih muda sekali ya, masih 89 ini. Kemudian beliau dari mulai SD, kemudian SMP ini masih sampai MTS, kemudian di Madrasah Aliyah juga di Lombok, kemudian akhirnya hijrah ke tahun 2007 ya ke Palopo ya, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kebetulan saya dulu waktu ICIS itu ke Palopo juga itu, sampai ke ujung pantainya itu di Palopo sana itu ya. Beliau mengambil S1-nya itu di Pendidikan Bahasa Arab ya, STAIN Palopo, IAIN Palopo sekarang, kemudian melanjutkan juga Pendidikan Bahasa Arab di UIN Mataram ya sekarang ini ya, kemudian mengambil konsentrasi untuk bidang yaitu tadi ada pendidikan bahasa Arab, kemudian juga konsentrasi manajemen pendidikan dan sebagainya. Nah, kemudian melanjutkan program doktor pasca sarjana Universitas Islam Malang, ya program studi pendidikan agama Islam, konsentrasi pendidikan agama Islam, multikultural, dan selesai pada tanggal 12 Juli 2024 ya. Jadi baru kemarin ini ya. Selesai kemarin gitu ya, jadi sangat masih fresh from the oven gitu ya, masih sangat muda sekali dan baru selesai. Kemudian ya banyak sekali ini sertifikat profesional beliau. Kemudian sekarang ini beliau sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta ya, Kutai Timur ya, pada program studi manajemen pendidikan Islam ya. Kemudian menjadi ketua program studi pendidikan agama Islam sampai tahun 2023. Kemudian juga jurusan tarbiyah STI Sangatta Kutai Timur ya. Beliau sangat produktif dan alhamdulillah banyak buku yang diterbitkan, termasuk beberapa buku yang kita tulis bersama ya, yang mudah-mudahan ini menjadikan inspirasi ya kepada dunia terkait dengan bagaimana penulisan dan juga literasi khususnya
yang ada di Indonesia ini. Ya, beliau juga di community services-nya di PKM-nya cukup banyak. Ya, beliau sebagai Imam Masjid Darus Sakinah Sangatta, kemudian juga sebagai dai Badan Koordinasi Masjid dan Musola, kemudian juga Wakil Sekretaris Majelis Ulama Indonesia dan juga Wakil Sekretaris PCNU ya, Nahdlatul Ulama Kutai Timur periode 2022-2027 ya. Jadi banyak sekali ya hal-hal yang memang dia kuasai sehingga tidak salah sekali ya kalau Ustaz Zulfal Fala ini mengundang beliau untuk memang ya sharing lah. Di sini alhamdulillah sudah hadir, ada Pak Ketua juga hadir juga ini, Masya Allah nih ya. Mungkin kalau ada waktu boleh kita beri, bukan boleh ya, artinya kita berikan waktu untuk ini juga nih Bapak Ustadz Kaimuddin MSI ya. Beliau juga sudah hadir, terima kasih ya. Ini program saya rasa kita ingin tahu karena kebetulan ini juga tadi ada wakil rektor juga, kebetulan wakil ketua juga Bapak Dr. Edi juga itu risetnya itu tentang pendidikan agama Islam multikultural. Kemudian kemarin juga ada satu skripsi dari NTT juga, itu juga tentang pendidikan multikultural di ya wilayah apa ya Lembata sana itu ya. Nah ini menurut saya menarik gitu. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih juga Pak Suhendi dari Sukabumi yang sudah hadir. Ibu Pupun Purnawati juga yang sudah hadir, dari Ibu Faridan juga Ustadz Hasbiallah dari Bekasi. Jadi hari ini kita akan dengarkan sharing dari Bapak Dr. Ramdhanil, ya ini Ramube ini singkatan ya, jadi Ramdhanil Mubarak official. Mungkin nanti boleh jadi nanti biar kenal gitu ya. Nah, jadi hari ini kita akan bicara tentang pendidikan agama Islam multikultural. Oke, menurut saya topik yang menarik ya ketika kita bicara tentang pendidikan agama Islam multikultural ya. Dulu ada istilah pluralisme, kemudian juga minoritas, kemudian mayoritas lah. Jadi istilah-istilah yang memang menarik, termasuk kalau dari Kementerian Agama itu sekarang berkembang namanya moderasi beragama. Ya memang kalau menurut saya kalau secara keilmuan, saya bicara tentang keilmuan dulu ya. Jadi kalau secara keilmuan memang ini kan muncul kita lihat dari Western, di mana umat Islam di sana di Eropa, Amerika yang minoritas, kemudian mereka memerlukan adanya hak-haknya itu agar terpenuhi. Ya, sementara di sisi lain ya di Indonesia ini mungkin sebagian non Muslim itu adalah minoritas gitu ya. Sehingga kemudian perlu adanya ya kebinekaan itu dalam keikaan gitu ya. Jadi ada bineka tunggal ika, dan saya rasa Islam itu sudah mengajari hal itu ya, bagaimana ya dengan non muslim, dengan orang yang tidak seagama dengan kita kan sudah jelas tuh lakum dinukum waliyadin. Nah tetapi kemudian konteksnya menarik nih karena riset dari doktoralnya Pak Dr. Ramdhanil ini adalah tentang bagaimana multikultural itu di wilayah minoritas gitu ya. Kebetulan saya juga sempat ke mana ya ke Lombok juga beberapa kali gitu. Bahkan Lombok itu punya kenangan itu jadi best paper juga gitu ya waktu di ICIS itu gitu ya. Kemudian ke Toraja juga, kemudian sempat ke Palopo juga, kemudian juga ke Palu juga gitu ya. Sampai ya ke wilayah Kucing sana itu. Artinya memang ketika kita hanya tinggalnya itu di Pulau Jawa gitu ya, misalnya di Jawa saja gitu, itu kadang kita tuh nggak paham apa itu multikulturalisme, apa itu perbedaan. Jadi seolah-olah itu ya udahlah karena kita mayoritas gitu ya. Tapi kalau kita misalnya nggak usah jauh lah ya, mulai dari ke Tengger ya, kemudian ke Bali ya, nanti juga ke Lombok. Di Lombok saja di Mataram itu kan sebenarnya banyak sekali tuh ya, yang orang-orang Bali juga ada di sana, non muslim juga banyak. Mereka kalau tambah ke timur, itu berarti perlu adanya kebijakan kita dalam menyikapi berbagai permasalahan, khususnya dalam multikulturalisme ini, dalam pendidikan agama Islam. Baik, menghemat waktu, saya berikan sepenuhnya kepada Dr. Ramdhanil untuk menyampaikan materinya, lebih kurang 30 sampai 40 menit, kemudian nanti kita akan diskusi bersama, kita akan undang Ibu dan Bapak sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Kepada Bapak Dr. Ramdhanil Mubarak, MM, kami persilahkan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, wabil khusus
Al-Mukarram Dr. Misno, kemudian kepada hadirin sekalian, orang-orang hebat, orang-orang senior saya semua di bidang akademik, di ilmu pendidikan. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini saya diberikan kesempatan untuk belajar tentang multikultural. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan kita pada malam hari ini mendapatkan maunah ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi catatan amal baik, amal soleh bagi kita dan bisa menjadi amal jariah, yaitu ilmun yantafa'u bih, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang tentunya terus syafaatnya min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Hadirin yang berbahagia, mohon izin saya akan share screen sebentar untuk memudahkan. Ya, silakan, Sar. Ini di Bogor baru hujan ini kenceng. Hujan. Iya, silakan langsung. Yeah. Pertama-tama saya ingin menyampaikan gini, materi yang diberikan dari LP3M Stai Sifaul Bogor ini tentang pendidikan agama Islam multikultural di Indonesia. Kalau riset kemarin waktu disertasi itu saya memang mengangkat tentang multikultural, tepatnya pada survivalitas nilai-nilai pendidikan Islam multikultural di tengah muslim minoritas pada Kampung Tanah Toraja, Kabupaten Kutai Timur. Memang di Kutai Timur ini ada satu kampung yang memang warga suku Toraja menjadi mayoritas di situ, sehingga kampungnya pun namanya Kampung Tanah Toraja. Cuman melihat tema yang diberikan, kita lebih meluas pada pendidikan agama Islam multikultural di Indonesia. Jadi kita coba menyusun materinya yang agak keluar dari konteks disertasi, tidak apa-apa, cuma nanti kita kaitkan sedikit. Tadi sudah diperkenalkan sama Dr. Misno, saya ini Ramdanil Mubarak yang masih fakir ilmu, masih belajar, yang masih baru berusia 35 tahun ya, 11 April 1989. Seorang anak desa, anak kampung yang lahir di pelosok desa Bega namanya, Bunut Baok, Kecamatan Peraya, Kabupaten Lombok Tengah. Meninggalkan kampung itu dari SD, kemudian masuk pesantren, sampai hari ini belum balik-balik kampung. Lupa kampungnya alamatnya apa. Alhamdulillah, nomor WA-nya ada di sini. Siapa tahu kita bisa berkomunikasi, berkolaborasi, sharing, dan tentunya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan publikasi. Saya belum punya edik Scopus, Pak Dokter. Siapa tahu nanti kita bisa dibimbing untuk bisa menulis internasional. Jadi hanya ada Sinta, Google Scholar, dan publikasi yang ini adalah sebagian dari tugas-tugas kuliah sebenarnya dan persyaratan ujian. Awalnya saya akan di manajemen pendidikan Islam, kemudian coba-coba hal baru tentang multikultural, dan alhamdulillah sudah selesai pada Juli kemarin. Nah, kalau berbicara tentang multikultural, kemudian tentang bangsa Indonesia ini yang beragam, multi etnis, multi agama, multi suku, bangsa Indonesia ini pada kenyataannya indah, mempesona, tapi ada persoalan-persoalan yang sering dan
pernah terjadi. Tentu niatnya bukan untuk membuka luka lama, tetapi kita menjadikan itu sebagai ibrah. Inna fi dzalika laayatin liulil absar misalnya. Kalau kita bawa pada konteks ini, kita melihat hal-hal yang sebelumnya terjadi sebagai ayat, sebagai tanda-tanda, sebagai fenomena yang telah terjadi bagi orang-orang yang memperhatikan, yang melihat hal-hal yang telah terjadi untuk kita ambil ibrah di dalamnya. Saya mengutip dari majalah Gatra misalnya kaitannya dengan konflik-konflik yang telah terjadi, yang pernah terjadi selama ini di Indonesia tentang kekerasan, baik nanti kekerasan sosial maupun kekerasan yang berkaitan dengan agama. Misalnya pada tahun 2001 ada konflik poster yang itu sudah maklum bagi para senior-senior yang lahir duluan, tentang bagaimana dulu konflik ini. Saya baru 2001 baru tamat SD. Nah, kemudian 2004 itu baru tamat SMP. Di situ ada dalam tanda kutip penyerbuan ke sekolah Sang Timur, ya, menutup gereja dan sekolah, dan kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah yang diserbu dan diusir di kampung Lombok. Ada aktivis pluralisme yang diintimidasi pada tahun 2026. Lebih mengerucut lagi pada atas nama agama. Di situ ada kekerasan Tasikmalaya. Itu saya kutip dari penelitiannya Sujani, yaitu yang berjudul Kerusuhan Sosial di Tasikmalaya pada tahun 96. Nah, kerusuhan tersebut terjadi karena ada oknum polisi yang menganiaya seorang ustadz dan santrinya, sehingga menjadi sebuah kerusuhan yang lebih besar. Kemudian di tahun yang sama ada kerusuhan Situbondo 96. Dari waktu itu 96 saya baru masuk SD, Pak Ustaz. Jadi saya mendapatkan ini dari risetnya 96 itu, ada risetnya dari Soleh Ahmad yang kerusuhan 10 Oktober 96 di Kabupaten Situbondo. Suatu kajian historis. Ada di tahun 2000, kemudian ada konflik kekerasan Ambon sampai pada tahun 2011 kekerasan di Temanggung, dan semua itu berdasarkan hasil-hasil riset yang telah dipublikasikan. Pada part berikutnya, periode ini boleh slide-nya boleh dijalankan? Sudah dijalankan, di sini. Mungkin ya. sinyalnya. Diklik aja nanti, manual aja diklik satu-satu gitu. Ya, Pak Ustaz. Iya, ininya apa? Slide-nya belum jalan, nanti diklik aja satu-satu, manual aja. Oh, dimanualkan. Oke. Ya, lanjut. Bisa ini. Kemudian di tahun 2011 ada kasus Syiah di Sampang yang melibatkan keluarga Ustaz Tajul, yang bentrok antar kelompok Syiah dan non Syiah yang membuat kelompok Syiah mengungsi pada saat itu. Kemudian 2012 konflik SARA di Lampung. Ini ditenggarai salah paham warga Lampung kepada seorang warga Bali yang diduga melakukan pelecehan seksual pada saat itu pada seorang gadis yang jatuh dari motor, kemudian ketika ditolong diindikasikan melakukan atau dicurigai melakukan kekerasan pada perempuan tersebut. Di tahun 2015 konflik kekerasan Tolikara, ini sudah mulai agak mundur tahun ke belakang. Ini insiden pembakaran masjid, kemudian sama-sama kita ingat dan itu disiarkan di berita nasional pada saat itu. Kemudian pembakaran gereja di Aceh, kisruhnya diduga berawal dari desakan warga Muslim yang ingin membongkar gereja yang tak mempunyai izin. Kekerasan tersebut kemudian ada kekerasan antar suku Dayak dan Madura. Kemudian ini adalah
dokumentasi yang hasil saya screenshot tentang kejadian-kejadian yang pada saat itu memang saya tidak pernah melihat secara langsung, tidak ada pada saat itu, masih di pondok kayaknya, masih informasi itu masih jauh, tidak seperti sekarang ini. Sangat susah untuk mendapatkan informasi pada saat itu. Berikutnya, hadirin yang berbahagia, kemudian pada tahun 2017, report dari Wahid Foundation misalnya, merekam peristiwa pelanggaran kebebasan beragama, itu ada 213 kasus. Itu lebih banyak pada, kalau dibanding tahun 2016. Ini adalah hasil dari Wahid Foundation. Kemudian ada kontras, 163 kasus dilakukan oleh masyarakat sipil, 177 kasus yang dilakukan oleh pemerintah, 148 kasus yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, kemudian 92 kasus dilakukan oleh polisi. Jadi kalau kita runtun-runtun, memang banyak sekali kekerasan yang terjadi. Itu yang skalanya nasional yang terpublikasikan. Kalau kita telusuri sampai ke pelosok-pelosok, gesekan-gesekan itu seringkali kita jumpai dan tidak terpublikasikan. Yang terbaru periode 2000 milenial itu 2021, ledakan bom di gereja di katedral di Makassar, kemudian ada milenial yang mencoba masuk ke menyerang Mabes Polri, itu juga waktu tahun itu viral. Nah, berdasarkan fenomena kejadian yang telah terjadi pada masa lampau ini, kemudian menjadi perhatian kita sebagai guru, sebagai dosen, sebagai ustaz, untuk mensosialisasikan, untuk memberikan pemahaman yang inklusif kepada mahasiswa, kepada pelajar, kepada jamaah kita. Sehingga kalau kita mengutip dari Kementerian Agama kemudian sejak zamannya Menteri Agama Farul Razi itu gencar dengan moderasi beragamanya, sampai pada Luqmanul Hakim, kemudian sampai pada Gus Menteri hari ini tentang moderasi beragama terus di-up. Untuk apa? Salah satunya kalau kita lihat dari kejadian-kejadian tersebut, tujuannya adalah untuk meminimalisir kekerasan-kekerasan yang terjadi selama ini. Memang kalau dari segi kuantitas memang sedikit kelihatan tidak banyak kalau dibanding dengan negara-negara Timur Tengah misalnya. Terjadinya kekerasan antar suku, antar agama, dan seterusnya itu sangatlah luar biasa dampaknya. Namun di Indonesia alhamdulillah masih bisa diminimalisir. Kemudian pemerintah turun tangan membersamai kita untuk sama-sama membumikan multikulturalisme di Indonesia. Langkah dari Menteri Agama atau pemerintah pada saat itu, pada tahun 2020 kemudian membuat peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2020 tentang rencana strategis kementerian. Salah satunya adalah program kerukunan umat beragama. Di tahun berikutnya, di tahun 2022, kemudian keputusan Menteri Agama nomor 92 itu tentang kelompok kerja penguatan program moderasi beragama. Ditambah lagi nomor 93 tahun yang sama merambah kepada penyelenggara negara, aparatur negara. Nah, setelah langkah-langkah yang dibuat oleh Kementerian Agama, kemudian didukung oleh pemerintah pusat melalui Presiden Republik Indonesia tentang Peraturan Presiden nomor 58 tahun 2023. Nah, yaitu 3 poin penting dari peraturan tersebut adalah pembentukan sekretariat bersama moderasi agama, kemudian
semua lembaga, pemerintah daerah, pemerintah provinsi melakukan koordinasi, memantau, mengevaluasi, melaporkan. Nah, ini kalau kita lihat di pemerintah pada tingkat pusat sampai daerah, gencar mensosialisasikan ini. Contoh kasus di Kabupaten Kutai Timur ini, di Sangatta Kutai Timur, itu ada kampung moderasi, dan salah satu yang menjadi ikonnya adalah Kampung Tanah Toraja ini. Dipilih menjadi kampung moderasi beragama yang didukung dengan organisasi kemasyarakatan, yaitu Pelita, Pemuda Lintas Agama, ada Perlita, Perempuan Lintas Agama, dengan Desa Sadar Kerukunan. Itulah contoh konkret dari apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama yang didukung oleh Presiden sampai ke tingkat bawah untuk mensosialisasikan yang namanya moderasi beragama untuk menghindari konflik-konflik atau gesekan-gesekan antar umat beragama. Sehingga pada tahun 2024 ini yang terbaru Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 2024 tentang tata cara koordinasi pemantauan evaluasi pelaporan penyelenggaraan. Kalau kita bawa ke lokasi kampus misalnya Pak Yai Dokter dan teman-teman semua, ketika membuat RPS pun saya coba melihat ada integrasi antara mata kuliah yang kita ajarkan itu dengan integrasi ke penelitian, kemudian integrasi ke pengabdian, dan integrasi ke moderasi beragama. Nah, itu saya coba-coba melakukan integrasi itu dalam bentuk PKM misalnya, melakukan pengabdian kepada masyarakat tentang kepemudaan misalnya di sekolah-sekolah yang non-muslim, dan itu merupakan bentuk implementasi dari RPS kita. Itu saya kira teman-teman dosen juga akan melakukan hal yang sama ketika ada integrasi kuliah dengan moderasi, maka akan melakukan hal yang sama untuk mensosialisasikan terus tentang moderasi beragama. Berikutnya, kalau masuk ke multikulturalisme. Nah, multikulturalisme itu bagian dari moderasi juga. Kemudian dalam pengertian yang lain dikatakan dengan pluralisme. Semuanya itu hampir sama. Hampir sama dari segi pengertian, kemudian pemahaman kita. Yang jelas multikultural itu, multi itu banyak, culture itu budaya, kemudian ismenya itu adalah sebuah aliran atau paham. Nah, Oke, lanjut. Set. Sinyalnya agak sedikit gangguan kayaknya. Silakan kita sambil masih menunggu ya. Ibu Bapak sekalian, teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah hadir. Ya, kita masih sambil menunggu. Ini tadi sudah sampai kepada multikultural. Ya, mudah-mudahan segera kembali nih. Sinyalnya kayaknya mungkin. Oh ya, agak sedikit ini ya. Mohon maaf Ibu Bapak sekalian, agak gangguan sedikit ya. Tidak apa-apa ya. Nanti kita sambil menunggu, insya Allah nanti akan masuk kembali. Kayaknya memang sinyal, saya khawatir sinyal yang ada di sini, tapi ternyata sinyal yang di sana juga nih. Baik, jadi hari ini kita bicara tentang multikulturalisme ya. Saya yakin semuanya sudah paham, tadi ada multi itu artinya banyak, kultur itu budaya, isme itu aliran, ideologi atau faham. Ya, artinya berarti satu, ya kita sebutnya pemikiran lebih tepatnya ya. Pemikiran tentang bahwa
kenyataan sebuah fenomena bahwa kita itu hidup di kultur yang banyak yang berbeda ya, apalagi kalau di Indonesia kan sudah paham ya, jadi ada Sunda, ada Jawa, ada Padang, ada Batak, ada Betawi dan lain sebagainya, itu kan semuanya adalah kultur. Tapi ternyata kan tadi bukan hanya kultur dalam konteks suku bangsa, tetapi juga dalam konteks yaitu apa, keberagamaan. Ya, di mana faktanya adalah tadi saya sebutkan kalau kita tinggalnya mungkin di Pulau Jawa, kemudian juga mungkin di wilayah Indonesia Barat saja misalnya, itu yang kita nggak terlalu sering berkomunikasi dengan, misalnya berinteraksi juga dengan orang-orang non-Muslim. Tapi kalau kita misalnya ke arah timur gitu ya, mulai dari kita lihat mungkin di wilayah Jawa Timur saja itu sudah mulai kelihatan, kemudian nyebrang ke Bali, kemudian di Lombok juga kelihatan sekali, sampai ke Sumbawa, sampai ke Ende, ke Alor gitu, apalagi sampai ke Papua, kemudian di Sulawesi sendiri gitu ya, itu semuanya kan itu udah berbeda gitu ya, artinya ya kita hidup di tengah kultur yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai seorang pendidik tentu saja harus bisa menyiapkan generasi kita, ya. Mungkin sedikit ya, harus minimal ketika kita misalnya saya pergi ke Singapura misalnya, ya di sana itu kita akan menemukan apa ya, semacam misalnya ada 2 orang gitu ya, perempuan, yang satu pakai jilbab, yang satu pakai celana pendek banget gitu ya. Nah itu kan mereka kenapa ya, itu saya saksikan sendiri gitu. Oh ternyata memang ya mereka hidup di, istilahnya itu apa ya, di tengah perbedaan gitu ya, di tengah perbedaan, dan itu berarti kita itu harus menyiapkan sebagai seorang pendidik itu betul-betul harus menyiapkan anak didik kita itu untuk siap dia hidup di mana saja gitu ya, artinya hidup di tengah mayoritas Muslim, hidup di tengah minoritas Muslim gitu ya, itu saya rasa sudah harus siap gitu ya. Harus siap, sehingga kemudian mau tidak mau ya kita harus menyiapkan itu. Nah ini juga sebenarnya ya kalau kita sedikit agak kritis sih gitu ya, ya bisa saja bahwa ini ada semacam ya ghazul fikr ya, perang pemikiran. Tapi nanti kita ada diskusi ini, pembicara lagi sedang mencoba untuk masuk lagi, tenang saja. Di sini ada Pak Suhendi juga, hatur nuhun, terima kasih. Ada Pak Hasbial yang paling rajin gitu ya. Bu Upu pun juga terima kasih ya, kita masih menunggu. Nah ini baru mulai masuk lagi. Ya ditunggu gitu ya. Nah, jadi menurut saya menarik sekali. Jadi menyiapkan anak didik kita bukan hanya siap untuk hidup di tengah mayoritas yang Muslim, tetapi harus siap untuk juga mereka hidup di tengah minoritas Muslim. Ya bahkan ya mau tidak mau dalam konteks NKRI itu ya memang bergandengan tangan, dalam artian itu ya ukhuwah watoniyah gitu ya, artinya persaudaraan sesama anak negeri gitu ya. Nah ini menurut saya menjadi hal menarik. Nah permasalahannya adalah seperti apa nih sebenarnya, makanya moderasi beragama itu selalu didengung-dengungkan oleh Kementerian Agama ya. Nah itu bicara yang istilahnya itu generalnya, lurusnya gitu ya. Kalau kita agak menilik lebih dalam, misalnya nanti saya juga mau diskusikan sebenarnya terkait dengan konflik yang ada di Indonesia gitu ya. Ini yang usia-usia saya gitu ya, Pak Suhendi gitu ya, mungkin siapa lagi nih ya, kalau Pak Ahmad Firdaus masih muda belum ya. Nah kalau kita lihat misalnya, kebetulan ada teman juga riset tentang konflik misalnya Madura dengan Dayak misalnya di Kalimantan gitu ya. Nah ini pertanyaan besarnya gitu sebenarnya gitu, apakah memang agama yang menjadi sebab adanya konflik itu ya? Dulu kita tahu ada di Poso gitu ya, kemudian di Ambon gitu ya, kemudian juga di wilayah-wilayah timur ada beberapa kali kejadian seperti itu gitu ya. Nah apakah itu gitu, apakah memang itu yang menjadi hal gitu ya? Ini kayaknya menarik untuk kita jadikan bahan diskusi gitu ya. Walaupun faktanya memang sering sekali ya mereka itu membawa nama agama gitu sebagai alasan gitu ya, alasan untuk istilahnya itu kekerasan gitu ya. Misalnya tadi ya isu-isu tentang terorisme gitu ya, itu kan selalu
agama gitu yang dibawa gitu. Makanya kan kita kan harus menjaga istilahnya itu siswa-siswa kita itu untuk agar tidak istilahnya itu terbawa ya pemikirannya, terbawa kepada tindakan-tindakan yang tentunya nanti akan membawa hal-hal yang sifatnya ya tidak baik tentu saja. Itu dari sisi yang lebih luas eksternal. Tapi sebenarnya saya juga menarik nih ketika kita bicara itu lebih sempit dalam ruang lingkup ya ukhuwah Islamiyah kita itu. Ini pemikiran pribadi saya ya. Jadi nanti mungkin kalau agak sedikit beda ya nggak apa-apa. Jadi ketika ternyata kita itu mendidik siswa kita, peserta didik kita itu untuk mungkin melihat sesuatu yang oh ada yang berbeda gitu ya. Jadi artinya itu kita tuh harus mendidik anak didik kita itu berhadapan dengan hal-hal yang mungkin ya berbeda dengan apa yang ada pada dirinya, ada pada mungkin lingkungan keluarganya. Nah, saya rasa ini menjadi hal yang sangat penting juga ya, walaupun tadi dalam konteksnya mungkin lebih sempit itu sesama muslim. Jadi ukhuwah Islamiyahnya itu harus betul-betul memang apa ya terus ditingkatkan. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang konflik itu kan ada konflik yang vertikal, ada konflik yang horizontal. Kalau konflik yang horizontal secara internal, berarti horizontal internal itu ternyata kan banyak gitu ya. Kadang ini punten bisa ini ya. Jadi sesama muslim kok kadang sok gontok-gontokan gitu ya. Nah, ini kan perlu dididik anak siswa kita gitu. Apalagi nanti kalau mahasiswa juga sama, saya yakin harus seperti itu, harus lebih memahami lagi. Artinya toleransi, kemudian juga tasamuh, kemudian menghormati sebuah perbedaan itu sepertinya layak untuk dan bukan hanya layak ya, niscaya dan harus dilaksanakan tentu saja gitu ya. Jadi oleh peserta nah bagaimana nih ya, bagaimana cara mengajarkannya. Nah, atau mungkin sejak kapan sih gitu ya? Saya dulu pernah diskusi dengan salah satu senior, dosen senior ya di tempat lain lah itu ya. Saya mengatakan bahwasannya kalau misalnya analisis nih ya, analisis ini akademik ya, murni ya, tidak ada kaitan dengan jadi kalau misalnya pesantren ya sekarang ini dengan berbagai pesantren, dengan sekolah dengan berbagai warnanya gitu ya, dengan berbagai corak dan kultur internalnya, kemudian nanti akan menghasilkan alumni-alumni yang ada. Nah, kemudian mereka itu akan apa? Akan menjadi anak bangsa, akan menjadi pemimpin bangsa gitu ya. Nah, berarti kan mereka itu harus siap untuk menerima satu yang berbeda dengan dirinya. Ya, satu yang mungkin nggak sama dengan apa yang dia yakini, apa yang mungkin dia laksanakan. Nah, ini saya rasa ini menarik ini ya. Jadi nanti kita bisa diskusi. Nah, sebagai seorang pendidik tentu saja berarti apa nih yang kita bisa lakukan ya dalam kurikulum ini ya. Dalam kurikulum apakah harus ada kurikulum ukhuwah Islamiyah gitu ya, atau mungkin tadi kalau dalam konteks negara itu sebenarnya agama ya, karena tadi kan saya bilang kan kalau yang secara internal itu adalah ukhuwah Islamiyah antar umat Islam sendiri, kemudian nanti ada ukhuwah watoniyah dalam konteks kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang warga negara Indonesia tentu saja ya, ya mau tidak mau sih memang kita apalagi sekarang ada istilahnya itu apa ya moderasi beragama, kemudian juga ada multikulturalisme, ini harus betul-betul dipahami. Nanti kayaknya kita minta bantuan nih ya Pak Suhendi dengan Pak Ustadz Hasbiallah. Alhamdulillah pembicara kita sudah hadir kembali. Tadi anggap aja intermezzo ya, tapi jadi bahan ini kita. Silakan Ustadz. Tadi saya khawatir saya yang takut mati di sini di Bogor. Tadi hujan, alhamdulillah sekarang sudah agak reda ini. Oke, silakan di open dulu mute-nya, mic-nya. Iya, tadi kita ngomongin tentang multikulturalisme dan juga ukhuwah Islamiyah dengan ukhuwah watoniyah dan menyiapkan dari peserta didik kita atau menyiapkan siswa-siswa kita untuk hidup di tengah perbedaan gitu ya, hidup di tengah perbedaan, baik perbedaan mungkin khilafiyah, furu'iyah gitu ya, sampai perbedaan dari sisi agama gitu ya. Ini saya rasa Islam itu sudah sangat ya'lu wa la yu'la alaih. Silakan dokter untuk melanjutkan. Masih di mute dokter.
Iya, silakan Indonesia, Bapak. Mikrofon. Ya, sudah boleh? Bisa? Sudah bisa, Pak? Ya, Sudah terdengar lanjut, ya? Dokter. Oke, Baik. silakan. Ya. Mohon maaf tadi treble. Ini ada ternyata di Sangatta ini memang masih jauh dari kota ibu kota negara, jadi masih tetap di pelosok. Gak apa-apa, lanjut, Ustaz. Baik, selanjutnya masuk ke pendidikan agama Islam multikultural. Tadi kita membahas tentang multikulturalisme itu sedikit tentang eh, banyaknya agama, banyaknya etnis, kemudian banyaknya budaya yang melahirkan sebuah sistem yang kemudian dirangkum dengan pendidikan itu menjadi pendidikan multikultural. Ya. Lalu dikaitkan dengan Islam multikultural. Nah, ini merupakan pendekatan Islam yang mengintegrasikan nilai keberagaman budaya, suku, agama, dan kurikulum dalam proses pembelajaran. Tujuannya tentu untuk menyiapkan generasi-generasi yang inklusif, yang menerima perbedaan, dan terus tolong-menolong dalam keberagaman. Nah, banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan itu, tapi saya singkat-singkat saja. Nanti kita ada mempertajam dan mendapat tambahan dari guru-guru yang lain. Kemudian saya mengambil kutipan dari Quran Surat Al-Hujurat menjadi dasar teologis dari multikulturalisme itu tentang kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang sangat beragam, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Jadi wahai sekalian manusia, manusia bukan wahai orang-orang yang beriman, tapi sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang berbangsa-bangsa, bersuku-suku, untuk apa? Lita'arofu, untuk saling mengenal. Tidak panjang lebar menjelaskan tentang itu, karena Bapak Ibu dosen sudah sering mendengar ayat itu dan sudah memahami tentang tujuan memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berbangsa, bersuku-suku, lita'arofu. Kemudian ada hadis Nabi SAW yang saya kutip dari hadis riwayat Ahmad, di mana ketika ini terjadi pada khutbah Rasulullah di Haji Wada. Ya Yohanes, inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah wahid, satu, esa. Kemudian nenek moyang kalian adalah satu. Lafadlah, nah tidak ada keutamaan baik dia orang Arab maupun Ajami atau orang di luar Arab. Itu pun sebaliknya. Orang luar Arab tidak lebih mulia daripada orang Arab. Kemudian orang yang berkulit hitam dengan orang berkulit putih tidak menjamin kemuliaan. Yang menjadi jaminan kemuliaan adalah yaitu takwa. Kemudian berikutnya kita masuk pada multikulturalisme di Indonesia, Bapak Ibu-Ibu. Ini multikulturalisme di Indonesia, kalau keberagaman Indonesia itu catatannya terdiri dari 1.300 lebih suku, punya 6 agama, keberagaman bahasa, adat dan budaya, itu tersebar di seluruh Indonesia. Ini hanya saya lampirkan di dalam slide untuk menjadi referensi saja. Nanti bisa kita lihat bersama, tidak akan saya bahas.
Di sini sebaran-sebaran jumlah data-data pendukung saja, itu suku di Indonesia itu Jawa itu paling banyak, dan ini bukan Sasak ini atau Lombok ini bukan paling sedikit, tetapi kebetulan saya suku Sasak. Kalau dibandingkan dengan suku Jawa, maka perbandingannya adalah 42% dengan 1% saja. Lanjut. Berikutnya multikultural, kemudian pendidikannya. Nah, sekarang Islamnya. Kutipannya balaman aslama wajhahu lillah wa muslimun fala wajhun tarabi wa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini adalah ayat yang menjadi dasar kata Islam itu muncul. Itu tentang keselamatan bagi kita. Berikutnya pemeluk daerah yang tidak perlu dibahas. Ada pemeluk desa tahun 2021-2022 itu 4,1 juta, tersebar di Sumatera, kemudian di sini di Sulawesi, di Kalimantan. Pemeluk Katolik itu terbanyak di Kalimantan Barat, kemudian Hindu juga demikian di Bali. Nah, saya masuk ke keragaman bahasa subbudaya. Nah, multikulturalisme terdiri dari 3 bentuk keragaman budaya, keragaman perspektif, dan keragaman komunal. Ini 3 bentuk multikulturalisme yang ada di Indonesia. Itu terdiri dari subbudaya. Subbudaya di antara banyaknya budaya yang ada di Indonesia, ini menjadi keragaman yang dalam bentuk keseharian itu, yaitu keragaman di lingkungan, dari segi lingkungan. Kalau dalam perspektif itu nanti dari segi kehidupan manusianya itu sendiri, kemudian keragaman komunal itu hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Berikutnya, kalau misal hal yang sangat mendasar saya ingin garis bawahi dari keanekaragaman perspektif itu adalah misalnya kawin lari. Kalau di Lombok itu kawin lari itu adalah suatu budaya yang dilestarikan. Membawa lari anak gadis orang itu adalah budaya yang digunakan ketika akan melakukan pernikahan saat itu. Namun sekarang mungkin itu sudah mulai luntur dengan modernisasi, tapi pada zaman-zaman saya kecil dahulu, ketika seseorang akan menikah itu maka dia akan membawa lari anak gadis tersebut. Nah, hal tersebut akan berbanding terbalik dengan silariang di suku Bugis. Silariang yaitu membawa lari anak gadis merupakan pelanggaran yang sangat amat berat, sementara membawa lari anak gadis orang di suku Sasak adalah budaya yang dilakukan ketika akan melakukan pernikahan. Disitulah keanekaragaman perspektif. Perspektif kawin lari di Lombok berbeda dengan perspektif kawin lari di Sulawesi Selatan, yaitu di suku Bugis. Selanjutnya, peran multikulturalisme dalam keberagaman di Indonesia itu tentu yang diharapkan adalah mampu mengajarkan toleransi, kemudian mempromosikan budaya, membangun kesadaran sosial, dan memperkuat identitas sosial yang inklusif. Nah,
Kemudian implementasinya ada enkulturasi, ada sosialisasi, kemudian ada internalisasi. Di sini proses untuk bisa mengimplementasikan pendidikan agama Islam multikultural yang begitu kompleks, yang begitu baru menurut kita atau asing bagi kebanyakan orang, maka dibutuhkan ada 3 proses di situ, yaitu enkulturasi, kemudian proses sosialisasi, dan internalisasi. Di mana enkulturasi itu merupakan proses pembelajaran budaya secara individu. Individu dari seseorang, kemudian kalau sosialisasi itu dilakukan oleh individu lain kepada individu yang lainnya, kemudian internalisasi dilakukan untuk diri sendiri. Yang pada akhirnya ketika multikultural itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam ketiga bentuk proses enkulturasi, sosialisasi, dan internalisasi itu, lalu dibutuhkan yang namanya survive. Kalau itu sudah dilakukan, maka perlu dipertahankan. Dipertahankannya itu melalui think, observation, kemudian participation, dan sustainable. Nah, inilah yang menjadi temuan dalam penelitian kami kemarin, yaitu tentang bagaimana nilai-nilai multikultural itu bisa survive di tengah muslim minoritas atau survive di tengah keberagaman Indonesia. Itu diperlukan yang namanya proses TOPS. T itu adalah think, yaitu berpikir, di mana berpikir tentang multikulturalisme itu dilalui atau dimulai dari kehidupan keluarga. Prosesnya melalui kehidupan di dalam keluarga, yang di dalamnya nanti akan ada dibutuhkan yang namanya keteladanan, di mana orang tua memberikan keteladanan tentang multikulturalisme, tentang menghargai budaya, tentang bertoleransi, tentang bagaimana bergaul dengan antar agama dan antar suku. Nah, dari keteladanan itu kemudian yang kedua nanti di dalam proses berpikir itu, orang tua akan memberikan nasihat kepada anaknya, kepada anggota keluarganya, sehingga penanaman nilai multikultural itu dimulai dari dalam keluarga. Setelah dinasehati, kemudian dilakukan pembiasaan-pembiasaan, membiasakan membantu sesama, baik itu tanpa melihat latar belakang agama, suku, dan seterusnya. Kemudian kalau itu dilakukan ada reward and punishment. Itu kalau di teori pendidikan digunakan ini, saya masukkan ke dalam proses survivalitas nilai itu di dalam teori TOPS ini, yang diawali dengan berpikir, think. Kemudian yang kedua prosesnya itu yaitu yang disebut dengan observation, yaitu melakukan observasi, yaitu melakukan adaptasi. Kita melakukan observasi tentang bagaimana kerukunan itu bisa dilakukan, bagaimana budaya orang yang berbeda, bagaimana pengalaman agama orang-orang yang berbeda dengan kita. Kita itu lakukan observasi sehingga kita bisa beradaptasi dengan lingkungan tersebut, beradaptasi dengan budayanya, kemudian beradaptasi dengan keragam bahasanya. Kemudian setelah dilakukan observasi, lalu ada yang disebut dengan partisipasi. Kita berpartisipasi dalam keberagaman di tengah multikulturalisme itu, atau di tengah keragaman budaya, bahasa, agama itu, kita ikut berpartisipasi dalam hal yang sebagaimana disebutkan tadi oleh Dr. Misno, yang tentang Islam yang universal. Ajaran universal itu tentang kasih sayang, tentang tolong menolong, bukan pada akidah. Yang terakhir kemudian sustainable. Untuk bisa mempertahankan multikulturalisme di Indonesia itu dibutuhkan keberlanjutan
dibutuhkan istiqomah. Sustainable di sini bisa dilakukan melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan. Kemudian keberlanjutan multikulturalisme itu bisa dilakukan melalui majelis-majelis taklim di tengah masyarakat. Kemudian bisa juga melalui lembaga pendidikan non formal. Lembaga pendidikan non formal kalau di usia dini misalnya itu TK-TTA. Kemudian kalau pendidikan luar sekolah seperti pembinaan mu'allaf dan seterusnya. Itu yang menjadi upaya, dan itu juga sekaligus menjadikan temuan dalam penelitian saya kemarin, yaitu teori TOPS, merekonstruksi dari teori stop yang dilakukan di seorang backpacker. Jadi ketika seorang backpacker menaiki gunung, di situ ada teori stop, yaitu berhenti dulu, S-nya itu berhenti dulu ketika di tengah perjalanan atau di laut, di lingkungan lepas. Kita untuk bisa bertahan hidup itu kita harus berhenti sejenak. Kemudian O-nya itu melakukan observasi lingkungan sekitar. Kemudian P-nya itu plan, melakukan perencanaan kembali untuk bisa melanjutkan perjalanan. Kemudian yang terakhirnya itu dilakukan aksinya. Itu yang direkonstruksi kemarin, sehingga lahirlah teori TOPS ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, terakhir yaitu sarana tadi sudah. Terakhir pada kesimpulannya bahwa tantangan multikulturalisme itu ada indoktrinasi, ada media sosial, penolakan keberagaman. Nanti kita perdalam di diskusi saja dari tantangan dan solusi tersebut, sehingga pada akhirnya pendidikan agama Islam multikultural memiliki potensi besar untuk mendukung dan mempromosikan multikulturalisme di Indonesia melalui pengajaran nilai-nilai intoleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan dialog antar budaya. Hal tersebut dapat dicapai dengan penguatan toleransi beragama di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, kemudian integrasi pengembangan kurikulum pembelajaran, kemudian pengembangan program ekstrakurikuler yang berbasis multikultural, melibatkan masyarakat dan lembaga keagamaan. Sehingga untuk mempertahankan keragaman di Indonesia ini diperlukan proses yang TOPS, Think, Observation, Participation, and Sustainable. Demikian yang dapat kami paparkan. Banyak salah, kurang, dan kelemahannya mohon ampun maaf. Kekurangan itu dari diri pribadi, dan walaupun ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiqil aqwam turuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas waktu